Shalom, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Harapan Ibu kalian dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota gereja kelas 9. Baik anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memulai doa kita. Doa dimulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita menyimak video berikut ini. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Di dalam setiap perkumpulan, termasuk persekutuan gereja ini, setiap anggota yang ada di dalamnya selalu memiliki kewajiban dan hak yang dapat mereka laksanakan ataupun peroleh. Perkumpulan ataupun persekutuan yang di mana di dalamnya banyak diatur hak dan kewajiban daripada anggotanya. Jadi, setiap kelompok atau persekutuan itu kita memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota. Demikian pula juga di Gereja Katolik juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari umat beriman untuk kelangsungan pelayanan dan hidup dari gereja dan umatnya. Sebagai anggota gereja, kita harus juga menyadari bahwa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja adalah demi kesempurnaan kita sendiri dan di mana kita sendiri yang akan menikmatinya. Maka, marilah kita melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja, sehingga kita nanti dapat melaksanakan dengan sepenuh hati serta bertanggung jawab. Baik, kita simak selanjutnya, kewajiban sebagai anggota gereja. Kita sebagai anggota gereja memiliki kewajiban untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam kehidupan menggereja. Kewajiban sebagai anggota gereja secara jelas tertuang dalam 5 perintah gereja yang isinya antara lain. 1. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Kedua, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 3. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. 4. Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. 5. Bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Nah, menjadi sangat jelas bagi kita bahwa sebagai anggota gereja, kita memiliki kewajiban tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan kita, akan tetapi kita juga harus menguatkannya dengan pertama, meningkatkan hidup doa kita. Kedua, meningkatkan hidup moral. 3. Meningkatkan hidup sakramental. 4. Keterlibatan kita secara aktif dan karya pelayanan gereja, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Baik, tadi kita mempelajari tentang hak, kewajiban. Sekarang kita belajar tentang hak sebagai anggota gereja. Kita memiliki kewajiban, tentunya kita juga memiliki hak. Baik, kita akan mempelajari tentang hak. Di dalam hak dapat kita lihat di kanon 212 sampai dengan kanon 2019, ditambah dengan kanon 227. Yang secara garis besarnya bahwa kita sebagai anggota gereja Katolik memiliki hak antara lain. 1.
Di dalam liturgi, kita mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen, mendapatkan ibadah sesuai ritus yang ditetapkan. Kedua, di dalam bidang pewartaan, kita ikut serta dalam pewartaan Injil. Umat beriman juga berhak memperoleh pendidikan Katolik. Tiga, dalam hak kebebasan, kita mendapatkan hak untuk berserikat, hak memiliki status kehidupan. Baik, dengan memahami berbagai macam hak yang kita miliki sebagai anggota gereja, hendaknya kita semakin sadar untuk tidak menuntut hak secara berlebihan terhadap gereja, karena kita sendiri merupakan bagian dari gereja. Dan perlu kita sadari, hak kita sebagai anggota gereja akan terpenuhi apabila kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja yang bertanggung jawab. Jadi, bila mana kita sudah melaksanakan kewajiban kita, pastinya kita juga akan mendapatkan hak kita. Jadi, untuk anak-anakku sekalian, kita juga sebagai anak sekolah itu juga gimana? Apa hak kalian? Apa kewajiban kalian? Hak kalian itu di sekolah menerima materi, menerima pelajaran yang dari gurunya, dan kewajiban kalian itu apa? Kewajiban kalian itu juga mengerjakan tugas yang dibagikan oleh guru. Jadi, bukan hanya menuntut, melainkan juga melaksanakan tugas yang diberikan. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat bab 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga sebagai anggota gereja, kita dituntut secara aktif melanjutkan karya penyelamatan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus dengan melanjutkan karya-karya Yesus melalui pelayanan gereja. Jadi banyak itu pelayanan gereja yang bisa kita laksanakan. Misalnya kita sebagai misdinar, sebagai petugas liturgi bacaan, bila mana kita bisa juga sebagai dirijen dan mazmur. Sebab gereja akan bertahan hidup kalau semua anggota gereja melaksanakan hak dan kewajiban serta secara bertanggung jawab. Jadi kita bukan hanya menuntut ya, kita juga memberikan kewajiban kita sebagai gereja. Jadi hak dan kewajiban itu saling bekerja sama di dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku sekalian, rangkuman yang materi kita pada hari ini yang dapat kita lakukan. Inilah contoh pelayanan dalam gereja. Ini sebagai petugas liturgi bacaan dan mazmur, lektor dan mazmur. Di sini mendampingi Minggu Gembira dalam ibadat Sabda. Baik, tugas kalian di rumah anakku, silahkan ambil buku dan pulpennya. Catat ya. Pertama, menurutmu, apakah kaitan antara hak dan kewajiban? Kedua, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Tiga, apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Baik, itu aja tugasnya. Untuk selanjutnya nanti boleh kita sharing atau saling bertukar pendapat di WA grup Agama Katolik. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Shalom. Tetap kita saling menjaga kesehatan kita masing-masing dan marilah kita mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan.